Kemarin Mas Salim pas lagi di itu ada yang deketin loh. Anak cewek kecil. Mas Salimnya malu-malu digodain. Ada fotonya tak share juga. Iya. Lagi deketin anak yang anak ceweknya itu pengen ngobrol, pengen main sama saya. Mas Salimnya malu. Akhirnya Mas Salim kabur-kaburan dikejar-kejar sama dia. Anaknya siapa itu? Gak tahu. Kayaknya orang yang makan di situ juga. Anaknya cakep, lucu, kecil. Iya. Udah mulai malu-malu. Nggak kayak ayahnya berarti ya? Malu-maluin. Oke Mas, kita bisa langsung mulai, nggak apa-apa. Oke. Oke semua. Hari ini di SMA hari ini kita ada 6 vendor nih yang mengisi virtual bazaar kali ini. Dan kita akan mulai dulu nih dari daerah Jakarta, nggak jauh dari Cempaka Putih ini, Jakarta Utara. Nah, kita ke Miracle Kitchen oleh Mbak Nila. Halo Mbak Nila. Ya, halo Mas Tio. Halo Mbak Nila. Mbak Nila, ini katanya mau ada something special nih mau ditunjukin nih di virtual bazaar kayak gini. Ayo Mbak, cerita Mbak, apa aja produk-produknya Mbak? Wih, mantap itu apa itu? Laksa. Wow. Mie laksa. Ini para penggemar mie pada ngumpul nih hari ini. Ya, nggak ada alasan cheating ya, Mas. Iya, ada mie laksa loh sekarang. Wow. Yang ini tom yum nih, Mas. Tom yum kepala. Mie tom yum. Iya. Ini kayak salmon. Kayaknya dari berbagai negara nih modifikasinya. Tom yum, Thailand. Mie tom yum. Nah, yang ini mie soto. Oh, mie soto ya. Nah, soto mie udah bisa tuh sekarang. Ini mie soketo. Apa itu mie soketo? Mie soketo itu kalau kita makan di Singapura, dia dicampur ikan teri, dicampur sama ayam cincang, bakso ikan, sapi, sama telur. Itu keto pie semua ini. Mantap. Ya. Nah, terus yang ini lagi nih. Ini mie ayam. Ini baru khas Indonesia, mie ayam. Itu ada pangsitnya segala tuh Mbak, pangsitnya. Ya. Dikasih pangsit. Pangsit sama bakso. Ya. Terus mantap, banyak jamurnya lagi. Ini mie Hainam. Wah, mie Hainam jamnya rebus. Ya, jadi mie ayamnya ayam Hainam direbus. Sama makannya pakai bakso ikan. Wah, ini kayaknya di breakout room nih di bus bakalan banyak yang nyerbu nih. Yakin aku. Banyak langsung order nih kayak. Ini mie sapi cabai hijau. Wah, mantap. Harap bersabar, ini ujian. Ada mie Aceh juga. Rasanya pedes. Wah, agak asam dikit. Lihat aja udah ngiler. Real foodnya. Nah, ini mie ulang tahun, Mas. Mie goreng ya, itu enak banget itu. Wah, ada telur puyuhnya. Aduh. Kita kasih telurnya, telur puyuh. Beruntung daerah Jakarta Utara dan sekitarnya nih bisa langsung Gojek. Ini mie goreng Jawa. Mie goreng Jawa, waduh, mie dok-dok itu nih. Yang ini ada juga mie ricacca. Mie ayam rica. Pedas enak nih pasti nih. Mantap. Yang ini mie sapi lada hitam. Wah. Penjarakan bapakmu kata Mas Azil. Ini ketiau goreng. Waduh, kue tiaw goreng, Ada mantap. kue tiaw. Komplit. Waduh, ada mie bakar tuh apa tuh tadi? Oh, spaghetti. Ini spaghetti. Ya, mantap. Yang ini mie bakar. Mie bakar. Ini baru lihat aku nih mie bakar. Kayak apa mie bakar dalamnya? Dibuka dong, Mbak. Kayak apa sih mie bakar? Dalamnya dibuka dong.
Ya, mie dikasih ayam, suwir-suwir, kasih sambal, kasih kasih sambal, terus dibungkus, dibakar. Dibuka dong Mbak, biar kelihatan dalamnya, dibuka dong. Iya, boleh. Mas Tio mau giler sekalian. Ngusap pilar dulu. Wih, mantap. Dikasih Itu cabai nggak perlu- rawit, Nggak pakai kuah lagi itu ya, langsung di itu ya. langsung dibakar, Mas, kayak gini. Kayak nasi bakar sama. Oh, makannya tinggal di-spread lagi pakai sumpit gitu ya. Waduh. Sinilah, ini Waduh. banyak yang bertanya nih. Kok semua Iya. menunya mie? Apa nih latar belakang ceritanya nih? Ya, cerita Basicnya dong. justru dia buat mie biasa, punya mesin-mesinnya, makanya jago. Wah. Iya. Cerita dong, sinilah. Memang kita dasarnya tuh buat mie, tapi kita pikirin gimana caranya supaya kita keto itu nggak cheating. Nah, Wis. jadi penggemar mie nggak ada alasan lagi nih. Makanya kan waktu itu aku tantang nih, yang jago Iya. bakery buat versi, misalnya yang jago tadinya misalnya punya, kayak contohnya Mbak Violeta tuh, dia tadinya sebelum KF punya usaha bakery. Begitu KF, pasti dia bakal berusaha bikin versi ketonya. Sama, ini sebelum KF punya apa, bakmi apa namanya? Tokonya Bakmi Pertiwi, iya. bakmi apa? Bakmi Pertiwi. Ya, bakmi Pertiwi. Nah, itu semua dulunya masih sebelum KF, bakmi Pertiwi juga mengolah dari terigunya juga sendiri semua kan. Mulai dari Iya. minyak kan. Nah, sekarang tinggal bikin versinya, misalnya pakai tepung keto, dirubah semua. Iya. Jadi lebih Iya. tinggal memodifikasi dan alatnya lebih lengkap, dan karena udah biasa bikin handle teksturnya dari tepung biasa, ya paling belajar lagi, nggak perlu banyak, tinggal modifikasi sedikit di adonan apa-apa, ketemu deh ngolah mie keto gimana, apa-apa gimana gitu loh. Iya. Sekarang ini Mas, kita bikin yang si paket supaya nanti orang tinggal masak. Oh, Wah. ini yang aku maksud. Ya, ini. Udah ada minyak-minyak. Nah, jadi bikin instan. Ini yang aku maksud. Jadi lebih gampang, bisa dikirim keluar kemana gitu. Luar biasa. Mbak Wi langsung mau diar pesan. Kita langsung ada 3 jenis nih, 3 tipe nih. Nah, tuh. Mie-nya kecil, mie lebar, mie besar. Ketin semuanya. Dahsyat nih, dahsyat. Nah, ini kita nih, Mas. Udah ada di dalamnya. Jadi udah ada bumbu. Ini yang aku maksud nih, di KF itu kalau semakin banyak orang yang kreatif, yang jago, yang mau belajar keto fight everything kayak gini, itu jadi support system gitu loh. Jadi para warrior kita semua butuh, maksudnya ya ini yang tadi aku lanjutin, yang tadi yang katanya tadi ada pertanyaan, kalau resesi gimana, apakah kita harus ternak hewani? Aku rasa nggak sampai segitulah, tapi intinya untuk menghadapi resesi, aku maunya di KF itu dimanfaatkan, muncul berbanyak UMKM seperti ini. Pinter, ilmunya keluarin semua, kreatif. Ini bisa bikin kayak gini, pasti ada deh yang nonton di sini yang jago bikin apa, dibikin apa, masukin ke acara SFA ini. Maksudnya jadiin ajang untuk pendapatan baru, dan kita kuenya masih besar. Ini keren nih, idenya bagus-bagus nih, aku suka banget. Anti cheating. Mau masak sendiri di rumah, kita juga ada paket begini, kita press. Nah, Jadi bisa Mbak Angela mau pindah rumah. Jadi udah pun juga udah bisa nyampe. Oke. Ada yang nanya, Ci, ini mie-nya dari apa nih? Shirataki kah atau apa? Kita dari ini mie-nya. Tepung keto. Wah, tepung keto ya pasti. Aku udah pernah nyobain mie-nya. Aji aja buat nggak seenak ini. Aku bilang, Mbak, ini bedanya apa ya sama Aji ya? Makanya yang penting jago ngolahnya itu, karena ya mungkin karena mesinnya juga lengkap. Karena kan ada, kalau pakai mesin kan pasti beda efek bikin ke mie-nya itu, yang tarikannya apanya gitu loh. Juga dirubah. Aku udah curiga kalau ini nih kayaknya bikinnya nggak manual nih, nggak pakai mesin yang biasa nih. Kalau Aji kan biasa
Kalau ini pasti pakai mesin ini udah pakarnya mie nih. Aku udah yakin soalnya pas aku nyobain dulu diundang ke sana tuh, ini kok minyak kayak mie beneran ya? Aku sampai kaget, rasanya bener-bener kayak mie beneran. Memang KFC aku belum nyoba, tapi makanya nih ini kayaknya kuncinya di mesin nih, harus punya mesinnya nih. Ya. Tapi pas lihat bakmi itu ya ini mah udah punya mesin sebelumnya, tinggal pakai mah enak. Makanya tinggal nyari ini bagus nih. ya untuk keto. Keren, mantap. Oke. Keren, Mbak. Semakin instan semakin bagus. Jadi, tapi kalau yang untuk dekat-dekat mungkin bisa mesen yang langsung udah jadi kayak mie langsung itu bisa ya, langsung mesen ke Mbak gitu ya. Dikirim pakai Gojek bisa? Iya. Bisa, Pak. Bisa. Daerah-daerah Jakarta, misalnya sekitar DKI Jakarta ya. Kalau yang di luar Jakarta mungkin sistemnya paket kali ya, Mbak ya? Iya, kalau di luar Jakarta kita mesti frozen. Iya, dibikin frozen dulu ya. Ya, jadi kayak begini kan nanti kita bikin frozen. Oh, bisa request ya? Iya, masaknya nanti dikasih tahu di dalamnya. Keren, mantap. ini para penggemar mie pasti banyak nih, dijamin. Soalnya aku banyak banget japrian yang japri aku cuma satu. Mas, aku udah bisa lepas nasi, tapi aku belum bisa lepas mie. Aduh. Kayaknya mie itu kebutuhan orang untuk pindah KF pelan-pelan deh. Nah, ini sudah terjawab. Kali ini sudah terjawab. Ya, pokoknya ya kalau nasi kan ada nasi shirataki sekarang. Pokoknya makin lama makin nggak ada excuse, semuanya bisa di ketofied. Semuanya nggak ada excuse untuk maksa masih masuk karbo yang nyeratnya gula. Pokoknya jangan ada excuse lagi. Kita pokoknya support sistem di KF kita bagusin. Jadi siapapun newbie yang masuk nggak ada excuse untuk mereka memulai. Oh, nggak takut kehilangan, bakal nggak bisa makan mie yamin lah, nggak bakal bisa makan mie laksa lagi, nggak bisa makan ini. Nantinya bisa, dan nantinya seiring waktu dia nggak bakal se-craving di awal. Ya deh. Oke, ini terima kasih banyak nih Mbak Nila, keren banget presentasinya hari ini. Lengkap. Ini aku bilang well prepared. Benar-benar well prepared. Mantap. Oke, kita bisa share. Sekarang kita lanjut ke vendor berikutnya. Mbak Nila bisa langsung mojok ya, linknya sudah. Mojok ya, yang mau pesan atau mau nanya lebih lanjut bisa lanjut ke breakout room. Ya, sama Mbak Nila. Nah, kita nggak jauh-jauh nih, langsung ke Jakarta Timur nih, daerah rumahku, ke Keto Luna oleh Mbak Erna Susanto. Halo Mbak Erna. Halo, siang Mas. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam, Keto Luna ya. Oh ya, siap. Mbak, cerita Mbak, apa aja nih? Kebetulan kemarin nih mendadak banget, jadi nggak lengkap menunya. Ini bikinnya sehari. Ini ada cake lemon cake dari kuning telur, tepung kuning telur. Ini dari mantap, tuh real food itu. Oh, ini santan fresh, santan banget. Itu panada, tepung keto juga, isinya ikan tongkol pedas ya, ikan tongkol suwir pedas. Wah. Labu, pakai tepung keto juga, tapi di mix sama labu Mas, jadi konsol up ya, isinya cheese. Kalau ini pakai lapis Surabaya, pakai tepung kuning telur. Wah, real food itu. Kalau ini polos ya, kuning telur full sama cheese, nggak pakai tepung-tepungan. Lapis lagi. Aduh. Kalau ini tepung keto memix tepung keto mix almond, cookies yang kangen keras-keras buat cemilan. Iya. Itu ada mie juga tuh. Raw mie, ya. Jadi nggak di bumbu kalau Cinila udah expert deh pokoknya bumbu-bumbu. Yeah. Ini yang mie masih full. Plain. Masih plain, ini tepung keto sama full telur aja bahannya. Jadi bisa diolah sendiri ya, nanti mau jadi apa ya? Yang jago masak mie tinggal beli mie mentahnya aja, tinggal dimasak tuh. Ini di freezer bisa 4 bulan Mas. Aku dapat info dari customer, Mbak, gila udah 4 bulan masih oke, rasa nggak berubah gitu. Iyalah, kuncinya memang di freezer. Jadi, dahsyat. Ya, ini alhamdulillah dari tepung kuning telur rata-rata Mas. Wah, pinter nih bikinnya nih. Ya, kayak enak-enak banget. Nah, Mbak, itu sebetulnya variannya masih banyak ya?
Ada apa Nah, makan, infoin dong. telur juga. Infoin dong IG-nya biar orang-orang yang pada kepo lihat foto-fotonya kayak apa. Oh Ada iya, nggak di IG? aku udah kasih tadi ininya ke Mbak Dede. Ininya apa IG-nya. namanya, IG sama Facebooknya. Biasanya aku uploadnya di IG sama Facebook sih, Mas. Nah, tuh di Facebooknya bisa langsung dilihat tuh, atau yang punya IG langsung di IG bisa lihat tuh dia. Ini karena waktunya kepepet, tapi variannya pasti lebih banyak lagi daripada ini. Iya. Nah, dan bisa ditantang juga, nanti kalau pengen apa bisa buatnya nggak modifikasi kue apa gitu kan? Ada kembang goreng, cuma ya nggak sempet. Ada apa Pak? Ada kentang goreng. Kembang goyang. Apa? Kembang goyang. Kembang goyang ya, makanan apa cemilan deso gitu loh. Aku malah baru dengar kembang goyang. Ngertinya kembang desa, kembang goyang nggak tahu. Oke, nanti Mbak ke breakout room ya Mbak, mungkin banyak yang bakal mau nanya-nanya lagi nih, banyak yang pengen lihat variasi-variasi lainnya, atau yang bahkan mau nantang untuk bisa bikin ini nggak, Mbak, saya kangen ini gitu loh. Saya bantu dimodifikasi ya. Vendor-vendor KM harus bisa tertantang untuk makin kreatif. Ya. Oke, terima kasih Mbak Ena. Kita sekarang lanjut lagi ke Solo, ke Jawa Tengah. Langsung ke Toko Nyonya oleh Mbak Perdana Hartono. Halo Mbak. Halo. Ya Mbak. Apa tuh Mbak? Apa ya Mas ya? Aku ada. Yang depan kayaknya menggiurkan apa itu? Kayak tortilla itu. Iya. Burrito Mas. Apa itu? Burrito namanya. Iya, tortilla burrito. Mantap. Waduh. Bikinnya dari apa tuh Mbak? Kayaknya menggiurkan tuh. Ini kulitnya sih tetap ya, bahannya dari telur aja. Mantap. Terus dalamnya itu aku kasih slice itu. Terus sama aku kebetulan kemarin aku habis pandang Greek yogurt, jadi aku tambahin Greek yogurt di dalamnya. Wah, mantap. Enak banget tuh kayak burrito. Apalagi Mbak? Apa sih cemilan kecil ini, risoles yang sering pada banyak. Iya tuh. Itu kalau di seminar tuh, itu aku pernah nyobain juga tuh. Enak tuh soalnya tuh. Ini terus yang di Solo itu paling sering ditanyain mie ayam Mas, mie ayam aku, mie ayam Jawa. Wah, mantap. Ini penggemar surganya wah iya, garang asem nih. Enak garang asem pas waktu Mas Tio kesini kan pernah tuh aku masak ini. Iya. Waduh. Enak banget itu Mbak. Isinya uritan. Ada harta karunnya dalamnya. Uritan. Ini teriyaki aku bikin. Wah, mantap. Gilar. Apalagi ya, kayaknya bulu-bulu udah biasa ya. Kalau di Jakarta udah banyak kan. Tapi yang kangen bolu gulung mau ke Solo mesti nyari Mbak Dana tuh. Iya. Banyak sama ini paling bisa cake ini kalau pengen yang buat yang maintenance ya Mas ya. Buat yang pengen seger-seger lah gitu. Terus sama ini produk aku yang baru. Nah, apa tuh Mbak? Apa namanya? Sucralose drop liquid. Sucralose? Oh, liquid sucralose tetes ya. Kayak yang sucralose tetes itu ya. Satu tetesnya ini satu tetes di zero, aku namain zero drop ini kan. Satu tetes ini udah setara sama 2 manisnya sama 2 sendok teh lah, 2 sendok teh. Iya. Udah dikualkan ya? Iya memang. Itu sucralose itu memang cocok tuh. Aku juga sini si Aji juga buatnya pakai sucralose. Dia juga ngencerin kita dari bubuk yang murni banget itu mesti diencerin dulu memang. Iya, ini aku encerin dari sucralose murni. Perbandingannya jadi berapa? 1 tetes 2 sendok teh ya? Iya, 1 tetes itu 2 sendok teh. Ya. Tuh, mantap. Tuh yang bisa pesen tuh.
Kalau itu isi ulangnya apa ada botolnya? Itu depannya kayak ada botol. Ada botolnya jadi kayak gini, pakai pipet ini Mas. Oh, terus kalau yang ininya itu refillnya ya, refill packnya ya? Oh, ini kemasannya. Jadi di dalam kemasan ini ada si botol ini. Oh, aku pikir itu isi ulang cairnya. Oh enggak ya, itu kemasannya ya udah. Kemasannya ini di dalamnya pakai ini. Ya, rencana mau bikin refill pack, Mbak. Jadi nggak usah dapat botol, tinggal beli refill pack ya. Oh, nanti deh, belum dipikirin gitu. Siapa tahu jadi ide bikin refill pack. Kan kalau di supermarket itu kan suka ada produk apa ada refill packnya. Nah, nanti kalau udah mulai rame itu boleh tuh bikin refill pack ya. Biasanya kan orang kan pengennya agak dikit-dikit hemat lah gitu lah. Oke. Variasinya masih ada lagi Mbak di situ sekarang? Oh, ini aja dulu Mas, nggak banyak-banyak. Tapi variasi lain masih banyak. Variasi yang nggak ditampilkan sebelum masih banyak. Ada sih, paling aku kebanyakan real food ya Mas ya. Ada di IG-nya juga. Di IG jarang-jarang. Paling Facebook. Kan kalau ada yang Solo itu cuma bilang badannya punya cemilan apa, atau punya masakan apa, baru nanti aku bikin gitu. Ya udah, itu yang berarti itu open challenge tuh bagi yang di Solo. Yang lagi di Solo, Warrior Solo, atau yang mau ke Solo, coba open challenge sebelum sana, challenge dulu, Mbak, bikinin ini dong, bikinin itu. Nah, harus ditantang kreativitas para vendor. Ya nggak apa-apa, pokoknya kan bisa di-challenge dulu. Harus terima challenge. Bikinin mie ini dong, gitu, bikinin mie apa, gitu loh. Siapa tahu kan ada yang mau ke Solo. Kita suka pada kayak gitu, Mas. Mie godong, mie Jawa, kayak gitu. Mantap, keren Mbak. Oke, terima kasih Mbak Dana yang pada mau mojok di breakout room Mbak Dana. Ya. Oke, kita langsung lanjut lagi ya. Sama-sama Mbak. Kita langsung nih ke Gresik, Jawa Timur, ke Ketomat. Ketomat by Mbak Rahma. Halo Mbak Rahma. Halo Mbak Rahma. Akhirnya. Apa nih Mbak? Coba barang-barangnya. Ini kayak amunisi ya? Baru Mas. Macam-macam nih. Ya, iya, baru join hari ini. Ya, harusnya SMA kemarin ya, tapi nggak bisa ya? Iya. Ya nggak apa-apa. Ayo Mbak, perkenalkan Mbak. Iya, saya Rahma dari Gresik. Saya mempersiapkan di sini ada amunisi keto, ada MCT, PCO, ada Mediti, Himsal. Kemudian macam-macam gula di sini bisa terlihat, ada tutes, gula yang tetes, ada sweet test, ada stevia, ada juga yang drop produksi teman-teman semua. Ada juga di sini MO yang MO cream ada. Kemudian di sini ada terasi itu ya nggak semua bisa dimakan. Di sini yang produksi adalah Keto Warrior. Wah, mantap. Ini udah kayak Alfamart ini, Mas. Iya. Para warrior yang butuh tempat untuk di resell bisa nih nitip di sini nih. Jadi kalau para pinter-pinter tapi belum bisa jual sendiri nih, Mbak Rama udah lumayan terkenal nih di daerah Gresik Jawa Timur sekitarnya nih. Jadi bisa yang mau minta tolong dibantu resell produk-produknya bisa kontak Mbak Rama juga ya. Atau jadi vendor. Baru hari ini SFH ternyata menarik ya Mas ya. Iya dong. Siapa dulu yang bikin? Iya. Bisa nambah-nambah nanti barang ya. Stok-stok bisa nambah nanti kalau rajin ikut. Teman-teman vendor di sekitaran tempat Barama juga bisa diajakin tuh. Iya, daftar ke SFH, maksudnya promosi. Di masa pandemi ini yang resesi katanya lagi di mana-mana, kitanya harus malah gede UMKM-nya. Harus semua warrior itu memanfaatkan momennya. Pokoknya insya Allah aku ujung tombaknya untuk secara teknikal menyebarluaskan KF. Tapi support sistemnya aku butuh bantuan banyak orang, manfaatkan. Jadi
aku nggak bisa nih, aku nggak bisa KF, aku mau makan mie. Dah ke situ, dah ke sana, harus makan roti, ke sini, nggak ada excuse. Nah, kalau support system kita kuat, misalnya komunitas kita untuk jadi lifestyle lebih gampang, apalagi amunisinya lengkap. Di daerah sini ada di sini, daerah sini ada di sini. Wah, itu aku pengennya para warrior kita semua dapat rezeki dari komunitas juga dan jadi support system. Itu yang paling penting. Kalau memungkinkan saya bisa tetap di grup latihan gitu. Jadi soalnya kadang customer itu tanya, alamat itu makanan keto di Solo apa ya? Saya nggak ngerti. Kalau kayak gitu saya kan ngerti. Jadi bisa saya arahkan. Siap, gitu. Siap. Nanti kita ada grup alumni SMA. Dari Aceh loh, Mas. Iya, dari Aceh nanti minta VCO, minta makanan. Saya kan di Gresik. Iya. Kadang dari ya, aku juga gitu. Iya. Oke. Dari Irian minta. Iya, tapi yang penting makanya mudah-mudahan nanti sampai Papua deh kita, mudah-mudahan kalau Keto Warrior udah seluruh Indonesia, support systemnya juga di mana-mana, setiap provinsi, setiap daerah udah ada support system dari warrior dan untuk warrior sendiri. Nah itu baru. Keren. Mantap. Ada lagi, Mbak? Ya, ada banyak ini, Mas. Ada di lemari penyimpanan ini. Ada yang coklat. Pokoknya ini barangnya satu kamar, Mas. Satu kamar khusus. Waduh. Ada tepung almond. Kemudian yang terkenal sekali ini, tepung keto. Kiriman sampai ke Irian Jaya dan Aceh. Wow. Kalau bisa daerah timur siap kan, semua deh nih. Iya. Oke, lanjut. Ya, ada lagi? Makasih, Mas. Mbak Rama ditunggu sudah, ya Mas. di Mojok ya. Mojok, banyak yang teman kalau ada yang ini. Ya, yuk. Oke, makasih Mbak Rama. Kita lanjut lagi sekarang. Kita ke mana baru ini? Ke rumahnya Mas Budi. Kacau. Aku pisah dulu deh. Mas Budi pikir dulu, nanti suaranya bergaul. Enggak, ini udah pisah. Kali ini pisah dulu. Suara aku jelas nggak? Jelas. Tanya sama hostnya jelas nggak? Hostnya kan sebelahnya. Oke, Mbak Esi, moga cerita. Ya, ini kita lokasinya di Tangerang Selatan ya, tepatnya di Serpong. Nah, jadi semua produk HB Keto itu sekarang juga sudah terdaftar di GoFood. Ya, jadi kalau teman-teman ya mau pesan udah gampang, bisa ada aplikasinya atau bisa juga lewat kita juga bisa. Mbak Jela nggak terdaftar di GoFood, dia terdaftar di GoPray. Bisa nggak? GoPray. Nah, jadi kalau dulu itu kita produk kan kita mau ibaratnya semua NF itu juga tercantum. Nah, jadi sekarang si Mas Budi udah nemu nih cara yang praktis. Gimana caranya supaya kita nggak nempelin terlalu banyak produk yang kita tempel NF-nya. Nah, sekarang kita sudah sediakan QR-nya. Oh, ya pakai QR ya kemarin. Ada QR. Jadi QR itu mulai dari bahan yang kita pakai apa, kemudian sama NF-nya, lock-up-nya. Terus orang kalau fase ini berapa boleh makan, itu semua ada di QR code-nya. Susah deh orang IT nih emang. Yang gaptek-gaptek minggir ya. Termasuk aku dong. Ya, jadi kalau mau pesan bisa lewat GoFood, bisa juga lewat kita. Nah, di kita nanti kita kasih linknya juga, produknya mau apa yang dipesan. Jadi semuanya sudah serba IT. Nah, sekarang saya sorot ya. Mas Budi tuh ada permintaan IT lagi tuh, Mas. Tadi di chat coba lihat sebentar. Di chat ada apa tuh? Nah, aku mau lihat buka chat. Tadi ada yang Mas Tio buat data support sistemnya biar kalau ke daerah-daerah udah punya daftar UMKM Ketonya di mana aja tuh. Jangan nama aku manusia super gaptek. Tuh sama hostnya bilang pesenin, suruh di sistem semua, suruh bikin sistemnya. Aku tuh
tim horenya, penyemangatnya supaya pada semangat. Kalau caranya gimana aku juga nggak ngerti. Ini ada kesukaannya Mas Tio. Wah, Ini iya. burger. Burgernya Ini enak banget, burger mantap. keto. Ini Sebelahnya aku belum nyobain yang itu tuh. Tapi aku belum nyobain yang buatan HB nih. Ini Korean garlic ya sebelahnya. Perlu pembanding nih. Perlu pembanding. Modus. Kalau yang ini ektar, dia ada ektar rasa durian sama yang rasa tiramisunya. Wah, mantap. Ini tiramisu. Nah ini bakpao. Ini bakpao ini sebenarnya variannya ada 4, cuma ini baru 2 aja dulu yang dinongolin ya. Ada yang ini isi telur asin, isi bebek, ada yang isi ayam juga. Wih, mantap. Ada yang isi apa namanya? Kacang hijau ya. Kacang hijaunya tapi bukan yang dari kacang hijau. Isi tausa ya. Tausa. Nah ini red velvet, tapi dibikin dalam box ya. Wah, dalam keren. box. Mantap. Di-set box ya, jadi kayak di-set gitu ya. Nah ini Oreo juga Mas Agus pernah cobain ya. Oh iya, Oreo. Itu enak banget itu. Itu teman kopiku itu. Ini kastengel. Kemarin tuh kita bikin versi yang kemasan besar. Cuma kayaknya harganya kemahalan, jadi sekarang kita bikin yang versi toples bulat. Wah, mantap. Jadi semua ada QR-nya ya, di stikernya nanti produk HB semua ada QR code-nya. Bisa di-scan. Keren. Tuh, ada tuh yang lain bisa jajarin tuh vendor-vendor tuh pakai QR tuh. Kalau yang mau belajar IT, aku sih kayak ikutan. Ini nastar. Nastar. Ya kalau yang kangen-kangen cemilan ya, snack-snack apa, buat hari raya juga ya. Nah, itu tuh. Kucing. Itu enak banget nih. Ini udah kucing teman kopi juga nih, enak banget nih. Ini monde. Nah, itu jatahku di setiap seminar itu. Pasti langsung masuk kamar hotelku kalau di seminar. Ini peanut cookies. Nah, itu juga enak peanut cookies tuh, makan-makan pas lebaran tuh. Nah, ini tadi barusan ada yang pesan lewat GoFood, bagelan. Nah, itu bagelan tuh. Wah, aku nyobain bagelan tuh. Ini idenya juga salah satu bikin bagelan ini dari Mas Agus ya. Iya, harus ditantang. Pokoknya aku aja nantang para vendor untuk kreatif. Warrior kalau ada makanan apa tadi yang putri apa tadi? Kembang apa? Kembang goyang. Kembang gayung. Iya, kembang gayung. Kembang gayung itu Mbak Uwi. Enggak, kalau pokoknya ada makanan-makanan yang kira-kira apa yang makanan-makanan apa namanya? Makanan jadul-jadul gitu yang aku sendiri juga nggak tahu. Ditantangin aja ke vendor-vendor pada kreatif bikininnya gitu loh. Aku aja nantang baglen. Mas Budi bikin baglen, akhirnya bikin baglen. Nah ini karena dulu favorit baglen. Nah, itu kruton ini dia rasanya garlic, bawang putih. Nah dia ini buat sup ya, campuran sup. Pakai sup kental. Cocok. Kayaknya waktu itu pernah bikin bareng sama supnya juga deh Mas Budi. Waktu itu pernah ngasih aku sama bikinan Mas Budi supnya. Nah, supnya tapi nggak dijual ya? Nggak dijual, itu sebenarnya free. Oh, supnya tuh free ya? Tapi susah nggak ngirimnya kalau sama supnya, kruton tuh? Nah, ini kayaknya kemarin Mas Budi punya ide sih, katanya dia mau bikin yang bubuk, kok belum dibikinnya. Belum nemu. Dia lagi sibuk PFH sama SMA. Belum nemu. Jadi belum bisa kreatif. Nah, kalau yang ini roti almond ya, dari tepung almond. Nah, itu enak. Ini dia isi tuna. Tuna. Mantap. Kalau yang ini dia isi keju. Mantap. Suara di sini pakai apa ya? Ini dia isi ayam. Wah, mantap. Enak-enak semua. Nah, terus ini ada kue sus. Nah, itu kue susnya tuh enak tuh. Kayaknya ini kue kayak aku belum pernah ketemu vendor yang bikin sus deh, kayaknya baru Mas Budi doang yang bikin sus. Serius, aku belum lihat vendor lain bikin sus. Satu box ini isinya 6. Ini kue sus ya. Mantap, ada kue sus jalan nih. Ini Lina belum lihat aja nih, kalau Lina udah lihat pasti. Kirim videonya, Mas. Nyesel dia nggak pernah main ke SFH. Padahal nih kalau jam 12 harusnya dia mantengin SFH dia. Hari Ibu. SFH itu kan harinya Ibu. 2 minggu sekali hari Ibu. Yang ini somai ya.
Somai Oh iya. daging apa? Udang dengan Ih, mantap ayam. banget. Somai. Nah, terus kita sekarang juga sudah mulai bikin yang versi hewaninya. Jadi kalau teman-teman buat lunch gitu ya, kalau lapar, kita sekarang ada bikin paket ayam balado. Nah, kalau aku sih bebek tuh favoritnya. Ayam balado. Mantap. Jadi kita bikin ada juga yang pakai nasinya ya. Pakai nasi itu dari putih telur. Ini dia paketnya. Mantap. Paket Wah, udah nasi ayam ada balado. kotak-kotaknya. Iya. Nah, ini mah udah langsung udah jadi catering aja sekalian Mas. Wah, ada kotak kayak gini mah tinggal bikin varian-variannya, nasi sini untuk seminggu. Iya, dalamnya. Nah, catering aja ini mah. Aduh. Tuh, nih saranku nih buat para nyubi-nyubi yang nonton ya. Nyubi-nyubi yang nonton yang masih bingung mau makan apa, nanya apa, ini boleh apa enggak. Untuk minimal 2-3 minggu pertama, mendingan langganan catering deh sama Mas Budi. Langganan catering tinggal terima beres, makan sambil belajar makan apa yang boleh, tau-tau udah ketosis, tau-tau craving udah hilang. Dah. Yang penting jalanin ketosisnya dulu, jangan jalan di tempat. Nah, kalau bingung, udah pesen aja dari catering. Kan ada Mbak Nela Dusan, ada nanti juga terakhir Mas Dodi. Nanti makin banyak yang bikin catering atau sistem paket makanan real food kayak gini, nanti untuk startup kalau nggak mau pusing, pesen aja dulu. Seminggu 2 minggu jalan, rasain ketosisnya gimana, baru, oh iya ternyata ketosis itu enak, gini-gini. Akhirnya belajar, pelan-pelan sambil belajar. Kalau baru mulai masih bingung makan apa. Nah itu. Makanya aku support kalau yang orang-orang pada bikin model catering buat startup newbie ini, aku paling support. Karena apa? Mereka itu kebanyakan bingung, ini boleh nggak? Itu boleh nggak? Ya kalau mentornya jawabnya cepat, kalau mentornya jawabnya 2 hari lagi, udah keburu ditelan duluan nanti. Makanya kalau mau start, langsung misalnya gini, aku Mas Budi, aku mintain menu seminggu dong, kirimin ke kantorku atau ke rumah. Jadi sekali kirim misalnya untuk makan 2 kali, misalnya siang sama malam, nah kirim 2 atau masih mau plus snack tengahnya deh, olahan alpukat. Jadi bikin paket gitu aja, nanti Mas Budi nego sama Mas Budi berapa Mas harganya udah kirim terutama dari Jakarta. Enggak, aku ideku kayak gini tuh bagusnya apa Mas? Karena banyak newbie yang masih ya mereka ongoing untuk menjadi lifestyle, mereka harus belajar. Tapi mereka kan yang pengen buru-buru start, mereka bisa langsung start, langsung dengan makan real food yang udah tinggal makan, nggak pusing. Yang penting aku pengen tuh mereka dapat ketosisnya dulu sehingga merasakan sehatnya, merasakan hilang craving-nya, itu yang kuncinya. Jadi nggak ketergantungan karbo lagi. Yang dicat pada lapar mata semua. Oke. Langsung lanjut nih. Jangan tanya aku, Mas. Lupa. Ada sosis Solo. Sosis 6 juga. Kemudian ada cheese pie. Mantap tuh. Apa tuh cheese pie? Oh iya, pie ya. Ada merah-merahnya apa tuh, Mbak? Itu merah-merahnya apa itu? Oh, merah itu hiasan aja. Oh, hiasan. Hiasan, ya. Aku kira iseng diorek-orek pakai spidol. Enggak lah. Tapi kalau cake belum semua ya, tapi kalau mau pesan bisa nanti lihat ada linknya juga sih. Ya, jadi terus varian-varian tidak bisa ditampilkan semua ya, karena kayaknya kepenuhan. Nah, varian itu tuh ada yang nanya tuh, Mbak Ucus Yanti, ada cakwe nggak tuh, Mas? Ditantang bikin cakwe. Nah, lo. Ayo. Belum pernah kan ada cakwe keto pahit. Itu cakwe. Cakwe kan mungkin banyak yang ngiler, kangen. Ayo, kreativitasnya dikeluarin lagi nih. Tapi jangan Mas Mbak Esti aja deh, jangan Mas Budi nanti malah nggak bantuin aku SFATF lagi kalau sibuk bikin cakwe. Asik. Gara-gara dari Mas juga. Peace. Oke, ini variannya masih banyak. Jadi kalau yang masih mau nyari-nyari, dia variasinya banyak banget. Setahu habis langsung ke IG-nya aja. IG-nya Ya, HB Keto Product ya? Iya, Keto Products. Kalau di FB ada nggak sih FB page-nya HB? Ada juga. Ada. Namanya juga HB Keto Product. Sama.
Oke, siap Mas. Kalau itu langsung itu. Dan sekarang ke breakout room tuh sama Mbak Esti, jangan sama Mas Budi ya. Mas Budi masih aku culik. Oke, kita lanjut lagi. Terima kasih Mbak Esti. Nah, kita sekarang langsung nih. Nah, ini konsep real food yang keren juga nih oleh Lauk Kita by Mas Dodi Kristono di Bintaro. Halo Mas Dodi. Halo Mas, kedengeran nggak? Ini nyubi-nyubi juga wajib nonton nih. Nah ini kita memang real food, khususnya di real food, karena tadi sudah kikirkan, sekarang di real food. Sebenarnya ada 20 varian, tapi yang memang baru disebar adalah 12 varian yang sudah tersebar di modern trade. Ya, dari real food ini memang kita pakai preservasi alami, tidak pakai bahan pengawet, dia bisa tahan sampai dengan 1 tahun ke depan. Nah itu nih hebatnya 1 tahun tuh, aku salut tuh. Tinggal yang penting di freezer. Iya betul. Nah semuanya sudah lulus uji, mulai dari sertifikasi halal MUI, kemudian rekomendasi Balai BPOM, kemudian keluar nomor MD Badan BPOM. Dan juga kita melakukan uji di standarkan memakai TUFNOR. Jadi semuanya sudah ketahuan kadar-kadar karbohidratnya berapa persen dari setiap sajian. IH itu juga TUFNOR loh Mas? Iya Mas? IH itu juga di TUFNOR loh. Masa? Iya, aku juga pakai TUFNOR waktu IH. Pakai TUFNOR juga ya Mas? Iya, terus sama yang NF tepung keto kemarin juga aku di TUFNOR. Aku langganan juga TUFNOR. Emang dia paling bagus, mahal tapi berkualitas. Iya betul, dan dapat dipercaya Mas. Iya, trustnya tinggi dia, bagus ya. TUFNOR. Iya betul. Oh kita, memang kita jadi promosi TUFNOR. Promosi Lauk Kita. Kan orang dikira kita promosi TUFNOR lagi disponsorin. Siapa tahu UMKM-nya mau itu Mas, mau diuji kan. Paket TUFNOR gitu kan ya. Iya. Ini sudah tersedia di modern trade, khususnya yang high end seperti Range Market, Total Fresh. Market udah ada tuh. Udah ada, terus Papaya di Bandung, di Surabaya juga sudah ada. Kalau nanti akan masuk ke Alfamart. Selesai. Kalau udah ada Alfamart, aku tinggal nyuruh warrior yang bingung mau makan apa, cari Lauk Kita. Mas, makan apa kita cari Lauk Kita aja. Iya, nah kalau yang ini kan premium, harganya antara 65 sampai 75 ribuan, Mas. Ininya juga tray, FDA grade, USA, food grade. Jadi bisa dipakai pakai microwave, masuk langsung 3 menit selesai. Sebenarnya sih kenapa mau kita buat produk ini, karena dulu Golden Sahman mengatakan bahwa tahun 65 memasak itu butuh waktu 2 jam, hanya memasaknya. Belum tetek bengeknya, belanja ke pasar, parkir, dan segala macam. Diprediksi tahun 2020 waktunya 4 menit. Ternyata kita break tuh Mas, hanya 3 menit ternyata selesai masak. Kelar tuh ya urusan. 2018 itu Gojek masih pegang kendali sama Indomie. Indomie bisa 15 menit, Gojek 10 menit sampai ya. Tapi di 2019 kami break tuh 3 menit, makanan siap saji di rumah, rasa bunda tersayang itu terjadi. Nah, memang ini adalah kondisi biasanya dinamika anak milenial zaman sekarang yang memang kehabisan waktu untuk bekerja, berkarya di luar sana. Pulang sampai rumah ternyata nggak sempat lagi mungkin pesen GoFood gitu ya. Tinggal dia buka freezer, dia masukin microwave 3 menit, maka makanan real food itu siap saji. Iya, itu bisa dikukus, bisa direbus. Oh, manasnya bisa dikukus, direbus, bisa ya? Bisa Mas. Oh, jadi nggak harus punya microwave ya? Nggak harus, bisa dikukus dan bisa direbus. Nah, kalau yang di Alfamart nanti memang paket ekonomis, dia harganya berkisar 33 sampai 35 ribu. Jadi nggak ada alasan lagi bahwa Ketofy itu mahal gitu kan ya. Ya, bingung. Terutama yang pada bingung nyari, aku makan ini bisa nggak? Takut makan di sana, takut makan di sini. Ya tinggal ke Alfamart aja, tinggal nyari ini. Kalau misalnya baru startup tuh, aku makanya aku bilang cocok buat yang startup yang masih bingung-bingung, yang masih pengen makan macam-macam tapi masih bingung yang mana yang boleh, mana enggak. Nah, nggak mau pusing, pengen buru-buru dapat fisiologi ketosisnya, pengen ngerasain enaknya, rasanya ketosis gimana, sehatnya gimana, hilang kecanduan karbonya gimana. Nah, ini bisa buat paket rehab keto. Jadi buat orang yang rehab dari glukosa, nggak mau pusing, seminggu udah deh, stok ini dulu. Kalau nggak sedus freezer, dah
Nanti kalau udah mulai pinter milih makanan, baru masak sendiri, baru itu sendiri. Makanya harus banyak catering maupun produk-produk instan kayak gini yang memudahkan real food-nya, memudahkan orang untuk mulai. Itu yang yang menurut itu ide bagus. Mulainya dulu, jangan bingung jalaninnya, langsung jalan on the go aja, udah ada makanannya ini. Nah, nanti kalau udah ketosis baru. Soalnya kan belajar untuk milih-milih makanan itu ternyata aku pikir banyak protokol itu gampang orang. Ternyata susah. Orang pada bingung ini, bingung itu gitu loh. Nah, makanya kalau ada yang udah menyiapkan kayak Mas Budi, kayak Mas Dodi, ini maksudku lebih memudahkan orang mulai gitu loh. Dan ini bisa dikombinasi, Mas. Misalnya tadi beli sama Bu Nila ya, nasinya. Oh iya, mie atau mie-nya. Dia bikin spaghetti cumi cabai hijau atau spaghetti oseng mercon. Spaghetti cakalang mercon, maka itu bisa langsung dibuat gitu kan ya. Kalau kemarin Mas yang kemarin yang kiriman buatku itu aku paling aku bilang paling enak tuh, aku favoritku pribadi ya. Itu cakalang mercon. Aku di rumah tinggal bikin telur dadar. Ini ya, Mas? Iya, cakalang mercon itu paling enak. Ini versi aku ya. Aku kan suka ikan. Jadi cakalang langsung dicampur di atas telur dadar. Udah, jadi kalau aku nggak pakai nasi, maksudnya nggak perlu pakai nasi, nggak perlu pakai apa namanya putih telur apa-apa. Aku nggak perlu pengganti nasi, tapi aku biasanya pakai telur. Itu udah pas banget deh. Porsinya bagiku pas. Telur 2, 1 kotak cakalang itu di perutku pas. Nggak kenyangnya pas, nggak berlebihan dan habis. Aku biasanya kalau makan suka nggak habis kalau ambilnya kebanyakan. Nah bagusnya ini nih, ini kalau dibuka lauknya itu nggak kebanyakan. Kadang-kadang kan kita suka kebanyakan. Kalau ini menurutku 60 gram ya Mas ya, kira-kira ya. Itu ini ada pas. 175 Mas. Ya, 175. Pokoknya menurutku itu, pokoknya yang aku nggak baca hitungannya berapa, tapi pas aku taruh di atas telur, terus aku makan, kenyang, pas gitu loh. Jadi lauknya itu nggak kebanyakan. Apalagi untuk aku, kalau aku kan udah nggak bisa makan terlalu banyak lagi. Tapi dengan 2 telur dan berapapun porsi yang ada 1 kotak itu, 170 gram itu, tak habis gitu loh, nggak mubazir. Habis itu dijamin kenyang gitu loh. Jadi ini juga nggak berlebihan gitu loh. Jadi kalau orang yang mau kan kadang mikir kita kadang-kadang udah ngambil ayamnya, udah menggoreng ayam banyak-banyak, kebanyakan warrior tuh suka gitu tuh. Pas masaknya nafsu, pas makannya nggak kuat. Banyak kayak gitu. Jadi banyakan, contohnya Mbak Angela tuh, masaknya senang, makannya nggak kuat. Makanya dikirimin ke aku terus. Tapi nggak apa-apa sih, lanjut. Ya, salah satunya adalah kenapa dihadirkan konsep ini supaya meminimasi waktu, Mas. Model-model seperti Mas Tio yang memang aktivitasnya cukup tinggi, maka ini simple, hanya 3 menit selesai. Yang kedua, meminimasi ongkos untuk belanja. Yang ketiga, waste. Ya kan, sampah-sampah berserakan atau bumbu-bumbu yang tidak terpakai itu akhirnya kita bisa minimize. Kita nggak perlu yang malas beres-beres habis masak. Nah, tuh. Nyuci. Iya, betul. Akhirnya sampah tidak berlimpah, save earth juga gitu ya, Mas, ke depannya. Jadi kita sehat, bumi pun juga sehat, Mas, gitu, Mas. Mantap. Tuh, nah tuh buat traveling oke tuh. Nah, itu yang bingung tuh. Oh iya, buat traveling yang suka alasan cheating kalau lagi dinas keluar kota, sekarang nggak ada alasan, bisa dibawa berapa hari, mau pergi 3 hari meeting di luar, di hotel nggak ada makanannya, di ruang meeting nggak ada makanannya, anggap aja sehari makan paling banyak kan cuma 2 kali, bawa 6 kotak untuk 3 hari pergi, selesai. Mau meeting mah keterlaluan. Keterlaluan. Ayo, sekarang makin warrior kita makin pinter, makin instan. Pokoknya keterlaluan kalau yang masih suka cheating itu keterlaluan. Betul Mas. Jadi tinggal siapkan saja tas aluminium foil sama ice cube, makanya itu bisa dibawa sampai hotel. Oh iya, pakai itu ya. Iya. Kata Mbak Wi terlalu sama Mas Tio, videonya Mas Tio off tuh. Iya. Kenapa ya nih kok? Coba. Aku udah minta. Dari saya sih itu Mas Tio. Ya mudah-mudahan ini memberikan kemudahan bagi para newbie sehingga tidak memikirkan makanan. Yang bagi ketosis juga akhirnya tidak memikirkan makanan, apa yang ada dan refood, cepat saji, tanpa bahan pengawet, maka inilah solusinya, Mas. Betul, makanya yang penting udah ketosis dulu deh. Kalau bingung apa yang boleh dimakan nggak dimakan, udah lah ambil paket sebulan kayak ketosis dulu. Kalau nggak mau pusing, ya mungkin nanti mereka nuntutnya kayak gini. Kalau orang baru pertama mulai KF, rata-rata mereka masih pengen ganti-ganti menunya. Nah itu cocok nih. Jadi maksudnya aku bosan nih kalau kayak aku kan sekarang mau sebulan misalnya makan pepes terus,
ya biarin aja. Mau sebulan misalnya makan bebek doang, atau sebulan makan telur diapain doang, nggak berubah-berubah. Misalnya mertua aku lagi masak ayam cabai hijau, ya ayam cabai hijau, yang mau sebulan, 2 minggu aku itu terus menunya nggak pusing. Tapi kalau yang pertama itu biasanya masih suka, apa ya, aduh aku besok ganti lauk, tapi males masak. Tuh, udah. Nah ini kan pilihannya banyak nih. Aku hari ini mau makan cumi cabai hijau, besok mau makan cakalang mercon. Masih bisa ganti-ganti tanpa perlu repot masaknya. Nah, jadi nggak ada excuse untuk akhirnya cheating lagi, tergoda lagi. Nah, itu nggak boleh, real food. Nah, real food-nya ada, keto-fied food-nya juga ada tuh, vendor lainnya. Harus benar-benar mencerahkan virtual bazar ini buat para newbie yang baru memulai. Kalau yang senior-senior mah mungkin udah enteng di sini masalah makanan apa-apa, udah enteng. Tapi kan yang penting untuk kayak gini, yang penting itu yang belum ngerti apa-apa. Yang masih tahu, ini boleh nggak, itu boleh nggak, waduh. Nanti nggak mulai-mulai kalau gitu. Tadi ada pertanyaan tuh, kapan ada di Alfamart? Ya mudah-mudahan 1 bulan ke depan, karena kita harus prepare freezernya untuk 100 titik pertama. Kemudian nanti memang biasanya berada di dekat lingkungan perumahan titiknya, 100 titik pertama. Nah, itu nanti 100 titiknya itu dibikin di ini nih, di database-nya Mas Budi juga. Jadi kalau orang mau nyari Alfamart mana yang udah ada lauk kita. Sudah ada di 124 titik kok, Mas. Ada ya. Nanti di-share ke Mas Budi ya. Iya, Duta Buah, Papaya, Range Soalnya kan Market. Mas Budi kan bagian yang suka ditanyain terus, dia bagian IT. Dia kan database semua isinya, database. Komputer berjalan kata Mas Tio. Komputer berjalan. Oke, Mas Odi nanti bisa lanjut ke ruang mojok ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Mas Odi. Ya, oke. Seru ya virtual bazar hari ini, walaupun vendornya nggak banyak, tapi semuanya mencerahkan dan semuanya menggiurkan sih yang pasti. Pokoknya intinya support system di KF harus makin bagus. Harapanku SFA ke depannya makin banyak vendor-vendor yang join untuk gabung ke acara SFA ini gratis. Aku pokoknya jangan nih share bagi yang lain yang nonton SFA. Walaupun aku ada door prize-nya, ada apanya, tidak ada SFH maupun TFH berbayar. Nah, dan semua vendor yang punya kreasi yang pintar-pintar mau promosi, tidak ada biaya apapun untuk promosi. Nah, itu kalau pokoknya setiap seminar yang aku buat tidak berbiaya. Pokoknya manfaatin. Kalau aku cuma butuh support kalian supaya kalau aku bagian ujung tombak untuk memperkenalkan lifestyle-nya, kalian bantu support sistemnya, penuhi kebutuhan yang ada di dalam gaya hidup ini yang lagi aku sebarkan bersama para nakes di KF untuk kita dare to declare. Kita semua warrior dare to declare, tapi begitu masuk tutupin semua kebutuhan, tutupin semua kesulitan. Aku butuh bantuan banyak orang di sini. Aku nggak bisa kerja sendiri kan, maksudnya aku sebagai technical frontiernya di depan, living proof kita juga inspire kemana-mana. Aku dibantuin mentoring banyak orang, warrior-warrior yang udah pada pinter-pinter bantu mentoring juga, termasuk para FIC. Dan juga support sistemnya jalan. Wah, komunitas kita dijamin insya Allah kuat kalau semuanya bersatu kayak gitu. Kita pokoknya istilahnya lokap tidak bakal bisa ditekan lagi walaupun kita minoritas di tengah dunia karbo, tapi kita kuat di dalamnya karena support sistem kita kuat dan sebagainya. Ya, aku dibantu ya. Pokoknya aku maunya UMKM di KF selama resesi pandemi ini harus malah bermunculan. Yang mungkin tadi ada masalah ekonomi apa-apa, mulai lirik KF untuk menjadi ajang mencari rezeki. Terus bayar berapa ke Mas Tio? I don't need your money, I need your help. Pokoknya dia bantu aku penuhin, ambil, pakai gitu loh. Kita paling aku cuman butuh paling ya diverifikasi dulu, pastikan oke, gitu aja. Tapi memverifikasi bayar nggak? Nggak ada bayar-bayaran di KF. Everything free, knowledge aja free kok. Gitu. Jadi KF ini buat warrior dan untuk warrior itu sendiri. Jangan pusingin. Pokoknya manfaatin ya, bantu aku sebar gaya hidup ini kemana-mana. Secara jadi living proof, lewat misalnya inspiring lewat postingan KF Challenge dan sebagainya, maupun bantu dari sistem supportnya, memenuhi kebutuhan
apa yang diperlukan oleh para warrior kita untuk tetap bertahan dalam KF Challenge ini, bantuin mentoringnya, karena nggak mungkin aku yang sekarang udah ratusan Japrian, kalau nggak ada yang bantuin aku mentor, nanti ribuan lagi. Siap. Ya, pokoknya aku berterima kasih udah dibantu banyak warrior sekarang.